Halo semuanya, balik lagi di Cudo Aldi, balik lagi di channel ini. Oke, langsung aja. Seperti yang di video-video sebelumnya, gue bakalan ganti beberapa part bogel yang sudah kemakan usia. Ya, sudah waktunya juga sih harus diganti. Dan ya bisa dibilang peremajaan part yang sudah masanya emang harus diganti juga. Nah, di video kali ini gue udah beli beberapa part pendukung yang bakal gue ganti. Tapi di video kali ini gue nggak masang langsung karena masih ada part yang kurang, karena ini gue beli di online semua part-part ini. Jadi kemungkinan di video kali ini gue cuman pengen ngulas beberapa part yang udah gue beli, sama nanti gue pengen lihat kondisi part yang bakalan gue ganti. Ya kalian udah tahu dari judul maupun dari thumbnail yang udah gue buat ya. Jadi gue bakalan ganti master rem belakangnya. Kalau di video kemarin itu gue udah ganti master rem set sama handle kopling, dan selang remnya itu udah gue ganti. Jadi buat kalian yang belum nonton, kalian bisa cek link videonya di sini. Ya videonya itu baru gue publish setelah video ini kok, kalau nggak salah. Belum jauh-jauh banget, kalian bisa cari aja kalau penasaran atau nonton. Nah, di video kali ini gue udah beli beberapa part. Sebenarnya ya tadi seperti gue bilang tadi, masih ada yang kurang. Jadi langsung aja gue pengen ngulas dulu yang bakalan gue pasang nanti di bogel. Oke, langsung aja. Nah, di sini kita review yang gede dulu. Ya sebenarnya udah posisinya udah kebuka, karena kalau beli online itu harus segera dikonfirmasi. Jadi kalau misalkan ada yang salah kirim atau salah apanya, jadi gue bisa segera mungkin untuk di retur atau bisa dikembalikan atau ditukar yang baru. Ya malum lah, kalau belanja online kan kalau ada yang salah ya pasti bisa di retur ataupun bisa ditukar. Jadi nggak kemakan waktu lagi. Nah kebetulan ini partnya atau part-part yang gue beli di online itu nggak ada yang salah, bener semua. Jadi ya udah, kondisinya dalam keadaan udah kebuka. Jadi ya udahlah, biar nggak kelamaan. Sama di video sebelumnya atau video kemarin, gue selang rem gue sudah mempercayakan TDR sebagai selang rem TDR. Ya walaupun nggak branded amat, tapi cukup lah untuk pemakaian kayak gue gini. TDR kali ini masih sama tipenya, yang black carbon. Yang di video kemarin juga gue makainya black carbon. Cuman yang bikin beda itu adalah ukurannya, karena ini buat selang rem belakang, nggak membutuhkan terlalu panjang. Jadi gue membeli ukuran 76 ya, 76 cm. Ya ini lebih dari cukup. Ya terserah sih, karena kalau kalian bingung pakai yang 60 bisa nggak, tapi ya lebih baik lebih panjang sedikit daripada ngepres banget. Kalau lebih panjang kan ya nggak kerja 2 kali gitu, dan bisa diakalin juga, bisa digulung atau ya gimana lah biar pas. Karena gue belinya lebih panjang aja untuk belakang. Jadi langsung aja mau gue buka. Ya di video kemarin juga untuk selang rem depan gue pakai TDR juga, tapi yang lebih panjang ukurannya itu kalau nggak salah 90. Nah ini selang remnya, ini logo TDR ya. Ya sebenarnya untuk warna sih banyak, cuman karena menyamakan selang rem yang depan dan nggak terlalu biar rame juga, gue memilih hitam karbon ya. Tuh ya, mulus banget. Di sini juga ada buat ngejepit nanti posisi selangnya, supaya nggak pas diarem itu nggak bleber kemana-mana, biar rapi. Cuman kayaknya ini kurang. Kalau gue lihat di kabel di selang orinya itu ada 3 klipnya ya, buat ngeklip si selangnya. Cuman nanti gampang lah, bisa diakalin. Ya ini yang belakang nih ya, rada ngelengkung gini. Ini yang buat depan di master remnya. Udah sih, untuk ininya sih ya gue beli ukuran 76 tadi. Oh iya, semua produk ini nggak disponsorin oleh TDR, Kitaco atau KTC. Ya KTC Kitaco, atau selang rem ini yang gue beli merek Baros. Jadi kalau ada mau kontak-kontak kerjasama boleh lah. Nah yang kedua di sini gue beli tabung minyak rem. Ini yang ukuran kecil. Ya ini kayaknya emang buat di belakang, bisa juga sih di depan. Ya gue belinya yang tabung master rem kecil miring. Nah yang tegak itu maksudnya corong ininya ya, ya ininya lah pokoknya. Nah ini gue beli yang miring ini supaya nanti pas pas gue pasang jadi miring gini, jadi nggak mengganggu. Kalau misalkan lurus tuh kan kayaknya gimana gitu kan, yang pasti banyak lakukan. Jadi gue belinya yang miring nih.
Ini murah kok, kalau nggak salah harganya nggak sampai 50 apa berapa gitu. Murah lah pokoknya untuk tabung rem KTC Kitako apalah ribet. Nggak terlalu gede karena porsi untuk tabung rem minyak belakang nggak membutuhkan yang terlalu besar lah ya. Tabung master rem belakangnya Bogel yang aslinya juga udah mulai retak-retak, warna putih gitu ya, bawaan kotak gitulah, warna putih. Nah ini bakalan gue ganti pakai punya ini, lebih mantap aja sih. Nah ini warna dark smoke atau ya agak smoke gitulah, hitam smoke tipis gitu. Jadi biar kelihatan lebih racing aja sih. Di sini ada Maxmin, ukuran yang nanti bakalan dimasukin sama minyak remnya. Untuk ini tabung mas rem udah gitu aja. Nah di sini gue juga bakalan ganti selang remnya, silang minyak remnya ke mas rem. Di sini gue pakai merek Baros. Gue nggak tahu ini brand apa, gue juga baru tahu. Tapi yang jelas waktu itu pas gue liat di online ini cukup lumayan lah untuk buat pemakaian. Jadi gue beli yang warna hitam. Di sini ada apa ya, logo brandnya Baros. Gue beli warna hitam supaya juga nggak mencolok juga. Kalau selang rem ini waktu itu banyak warnanya, ada hijau, kuning, merah, pokoknya warna-warni gitulah, lengkap. Kalau nggak salah lihat ya kemarin. Nah gue memutuskan untuk beli yang warna hitam supaya nggak mencolok aja sih. Selang ini tuh bakalan gue pakai di sini nih, di tabung minyak remnya. Habis itu ini masuk ke master rem, disambung dengan dari master rem ini ke kaliper pakai selang yang ini. Udah sih itu aja. Nah yang kurang itu part utamanya sebenarnya di video ini, itu adalah master remnya. Nah gue bakalan pakai master rem yang persamaan dari motor lain, motor Jepangan. Jadi di video kali ini nggak kayak di video kemarin gue pakai RCB. Kalau di video nanti ya di part 2 nya tunggu, gue bakalan pakai ya rahasia lah, pokoknya nanti aja tunggu di video selanjutnya. Gue juga partnya belum beli karena kemarin itu baru ngelisin doang di ranjang toko online. Ya belum gue beli karena niatnya sih tadi pengen ke bengkel dulu sekalian, gue pengen beli chain loop. Kira-kira untuk master rem di bengkel-bengkel terdekat rumah gue itu harganya berapa sih. Nah makanya gue belum beli, jadi nanti aja di video part keduanya. Penasaran ya pasti, soalnya itu part substitusi yang bakalan gue pakai di motor Jepangan. Oke. Nah ini adalah beberapa part yang udah gue beli di online. Jadi ya ini sebenarnya masih ada yang kurang, sambil nunggu aja partnya datang. Part utamanya gue beli, jadi ya sedikit ngulas dulu. Nah jadi inilah part-part yang bakalan gue ganti. Oke. Selanjutnya gue bakalan ngasih lihat kondisi partnya si Bogel, master rem belakangnya Bogel, serang remnya Bogel, apa segala macam yang kondisinya ya emang udah harus diganti sih. Ya walaupun masih bisa buat ngerem, tapi karena ini fatal banget kalau terjadi sampai nunggu rusak dulu. Jadi ya udahlah, akhirnya gue ganti aja. Oke. Kita lihat langsung ke motornya aja ya. Oke, nah ini dia, gue udah sama Bogel. BTW tadi habis hujan tuh, tapi sekarang udah cerah lagi. Nah, jadi gue mau ngasih lihat kondisi master rem, selang rem, dan semua perintilan yang udah emang mesti diganti. Ya malum lah karena umur juga. Nah di sini sebenarnya master remnya ini berfungsi dengan baik, cuman ya karet-karet bawaan ini nih, duh ada bocah ya. Lagi di luar ya, malum lah ada bocah. Nah jadi karet-karet ini tuh udah emang masanya emang harus diganti nih. Ya paling seal karetnya doang sih yang masih berfungsi dengan baik nih, yang buat ngedorong minyak remnya supaya masuk ke kaliper. Nah yang pertama nanti bakalan gue ganti ini, cuman partnya belum gue beli, masih di list. Ya nanti di part kedua aja, tungguin aja videonya. Gue nanti bakal ganti apa, yang jelas gue nggak pakai part aftermarket kayak punya RCB di video kemarin. Yang jelas nanti gue bakal ganti
part punya motor Jepangan lah. Nanti apa, gue pakai apa, ditunggu aja video apa part keduanya. Nah, habis ganti master rem nanti gue juga ganti selangnya. Tadi kan udah gue kasih lihat nih, selangnya juga udah pelindung ininya tuh udah mulai kelihatan sih, kawatnya udah ya retak-retak lah. Ya malum lah, motor udah lama juga. Terus juga selang ini nih, selang dari tabung minyak remnya bakalan gue ganti juga. Di sini juga udah getas tuh. Ya. Nah, tuh udah getas lah, ini mungkin kalau gue tekuk sobek langsung ya bocor. Terus juga ini juga tabung minyak remnya juga udah retak-retak, kayaknya mulai kering nih. Ini juga bakalan gue ganti. Terus kaliper sih masih apa ya, masih gue pakai buat bawaan karena kalipernya masih berfungsi dengan baik nih, sama seperti kaliper depan. Nah, ini di video sebelumnya gue udah pasang nih. Ya alhamdulillah, ini gue setelah gue pakai kemarin nggak ada masalah, aman, berfungsi dengan baik. Nah, nanti ditunggu aja video part 2 nya karena master remnya belum beli, jadi ditunggu aja gue bakal ganti pakai punya apa. Yang jelas seperti yang tadi gue bilang, gue nggak bakal pakai part aftermarket kayak RCB atau apapun lah yang ada di pasaran yang kayak gini ya, supaya ada part substitusinya. Jadi kalian tahu yang owner VX Minerva ini pakai punya apa. Nanti aja ditunggu video selanjutnya. Nah, kemarin itu gue juga diracunin cover arm nih, cover arm. Gue nggak sengaja kemarin main-main ke forum. Ya forum tuh emang gudangnya racun ya. Jadi kemarin gue ngecek-ngecek forum, ada yang jual cover arm buat motor Minerva. Tadinya gue juga pengen bikin beli sih cover motor lain, cuman pasti PR-nya ubahannya banyak. Tapi kalau misalkan basicnya dari motor Minerva itu ya meminimalisir lah daripada cover arm motor Jepangan. Ya mendingan gitu sih, soalnya arm standar tuh gue suka karena armnya lebar. Kebetulan ini gue pakai velg 4,5, velg Axio, bannya ukuran 150, dan ini masuk tanpa ada yang diapa-apain, pas lah. Jadi apa ya, gue mempertahankan armnya tuh karena ya arm bawaannya tuh lebar, jadi tinggal gue kasih cover arm doang juga udah cukup lah, dibanding gue mesti ganti arm ya mungkin kapan lah itu, karena gue masih suka arm bawaannya. Dan arm bawaan itu masih ada yang jual baru. Jadi kalau misalkan ada apa-apa misalkan di bos armnya atau apa segala macam kan enak, gue nggak perlu ribet. Jadi gue putuskan untuk gue tetap pakai arm standar, terus gue cover armnya. Ya itu nantilah di project selanjutnya aja. Yang penting gue mau fokus di pengereman dulu, yang depan udah, karena ini pengereman fatal banget ya kalau sampai terjadi remblong atau ya apalah kayak gitu, makanya gue ganti dulu. Ya mungkin itu di project selanjutnya aja lah cover arm. Sama nanti gue juga mau ganti ini nih, stang jepit. Seperti yang di video kemarin, gue pengen buat ganti stang jepit, tapi karena pengereman lebih penting, jadi akhirnya gue ganti dulu nih pengereman. Oke, ditunggu aja video part 2 nya, gue bakal ganti apa, pakai master remnya apa ya. Oke, kayaknya segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, selalu nungguin video-video terbaru di channel ini, khususnya video-video bogel. Gue emang jarang banget ngupload video bogel karena kalau nggak ada project atau bahan yang mau diulas, ya bingung gitu. Nah, ini kebetulan gue ada project, jadi gue bisa nyiapin bogel. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel gue. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @cudaldi. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram toko gue di @cahdal_garage. Ada ngos-ngosan ngomong kayak gini. Oke, segitu aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.